Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini kalian? Oke, udah siap belajar? Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan pastinya dan ilmu yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu sebelum kita ke materi. Ya, yang pertama, oh ya, nanti angkat tangan dan katakan hadir kalau kamu ada. Kalau nggak hadir, nanti Ibu alfakan. Agus, Alifkan, Ainur Rahma, Danatin, Febri, Yana, Fitri, Hanifah, Kezia, Aulia, Khalifah, Melinda, Muhammad Dani, Muhammad Suwajiana, Najwa, Salsa, Triana, Wahyu, Aditya. Nah, berarti selain yang sakit hadir semua ya. Kita doakan semoga teman yang sakit lekas sembuh dan bisa kembali sekolah. Baik, kalau kemarin di minggu yang kemarin atau di minggu yang kemarin pertemuan kita kemarin kita membahas mengenai apa teks deskripsi ya, teks deskripsi atau teks yang menggambarkan sesuatu ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai teks berita. Sebelum kita belajar teks berita, Bu bertanya, kira-kira pernah nggak sih kalian berita? Pernah kan? Pasti. Kira-kira berita tentang apa? Tentang bencana, banjir bencana. Tentang pembunuhan, kan? Biasanya tentang politik, ya korupsi. Tentang politik, tentang bencana, tentang pembunuhan, itu berita. Udah kenal biasanya kalian kalau kita ya biasanya kalian melihat berita tuh di mana di internet. Jadi apa sih berita itu? Tujuan pembelajaran sebelum mengenal teks berita,
kalian harus paham dulu apa sih yang kita pelajari, tujuannya tuh apa. Pertama, ini memahami pengertian teks berita secara tepat. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks berita dengan benar. Ketiga, menjelaskan unsur-unsur penting dalam teks berita. Dan terakhir, menunjukkan sikap kritis terhadap informasi yang dibaca atau didengar. Itu tujuan pembelajaran kita atau tujuan dari materi kita hari ini. Jadi sebelum kita paham isi materinya, kita harus tahu tujuan kita mempelajari itu apa. Ya, masa tiba-tiba belajar aja nggak tahu tujuannya, harus tahu tujuannya apa. Selanjutnya, pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa atau kejadian yang bersifat faktual, aktual, dan penting untuk diketahui masyarakat. Berita disampaikan melalui media massa, media cetak, media daring maupun media elektronik dengan tujuan memberikan informasi secara jelas dan objektif. Nah, jadi pengertian teks berita sendiri berisi laporan peristiwa atau melaporkan sebuah kejadian. Ya, sebuah kejadian yang bersifat faktual atau sesuai fakta, sesuai kejadiannya. Ya, misal, contohnya, telah terjadi kebakaran sebuah rumah. Nah, berarti kan harus benar nggak nih terjadi kebakaran atau enggak? Kalau nggak terjadi kebakaran berarti itu berita bohong, ya. Berarti belum termasuk ke dalam berita karena berita itu harus faktual, harus sesuai fakta. Tadi sudah dikasih tahu kalau kelompok 1 di bagian media cetak. Ya, kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Ini kelompok 2 menggunakan media daring. Silakan diakses melalui internet. Kelompok 3 ya,
6113 pada akhir penerbangan sesi pertama. Nah, dilanjut aja, Sob. Tubuh berita mengutip data MTI IHSG hari ini dibuka turun 0,92% atau 60 poin menjadi 6.027,95 dari penutupan perdagangan sebelumnya di 6.094,94. Kaki berita sebanyak 332 saham menguat sehingga mendorong IHSG. Selain itu, ada 350 saham yang melemah dan 135 saham yang ditekan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, simpulkan dulu. Kesimpulannya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya adalah teks berita merupakan teks yang menyajikan informasi yang aktual tentang suatu peristiwa dengan memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur, dan kaidah kebahasaannya, serta didik dapat membaca, memahami, dan menyikapi berita secara cerdas dan kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari tentang teks berita ini, kedepannya kalian lebih terbuka, lebih paham. Bila mana kalian dapat berita atau kalian membaca berita, kalian paham, oh iya itu bagian judul, ini tuh bagian teras berita, ini bagian body berita, ini bagian penutupnya. Jadi paham ya urutannya. Untuk tugas minggu depan, ya, ingat-ingat nih tugasnya buat tugas minggu depan di pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian nanti di rumah membuat atau menulis berita, ya terserah sumbernya mau dari mana, mau dari media cetak, mau dari media daring, mau dari media massa. Nanti kalian tulis. Misal kalau dari media cetak boleh dari koran atau dari majalah, ya. Terus kalau media daring boleh kalian akses melalui internet, ya gitu. Kalau media massa, kalau di rumah kan ada televisi, bisa kalian tonton televisi atau mendengarkan radio. Nanti ada beritanya, silakan nanti ditulis bagian judulnya itu apa.